Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, kita kembali lagi di Andi Angel, Pak Guru yang ganteng, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, bersahaja, dan selalu sehat. Oke, kembali lagi di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi menganalisis informasi teks eksplanasi. Pernahkah kamu merasa bingung menganalisis teks eksplanasi? Apakah penanda kriteria teks yang berbentuk eksplanasi? Melalui materi berikut, kamu diperkenalkan dengan cara menganalisis informasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atau suatu kejadian atau fenomena. Pengamatan ini berfokus pada proses. Untuk itu, perlu diketahui beberapa kriteria yang harus dipenuhi apabila kamu hendak menganalisis informasi teks eksplanasi. Fungsi analisis adalah agar kamu mendapatkan teks eksplanasi yang sederhana, lengkap, dan standar. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. 2. Membuat informasi berdasarkan fakta. 3. Biasanya memuat informasi keilmiahan. 4. Makna mudah dipahami. 5. Pesan yang disampaikan efektif. Menurut ahli, teks eksplanasi termasuk wacana, yang berarti rentetan kalimat yang saling berkaitan dengan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya dalam kesatuan makna. Teks eksplanasi dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Selanjutnya, dalam menganalisis informasi teks eksplanasi, perlu dilakukan analisis informasi untuk mendapatkan analisis yang efektif. Kriteria yang diperlukan dalam analisis informasi teks eksplanasi adalah fungsi dan kelengkapan struktur. Penjelasan kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian. Deskripsi yang dimaksud berkaitan dengan proses melakukan sesuatu pekerjaan atau berlangsungnya kegiatan tertentu, sebab akibat, dan perihal lain yang sejenisnya. 2. Kelengkapan struktur teks eksplanasi. Utuh atau tidaknya sebuah teks bergantung pada kelengkapan struktur teks itu. Jika semua unsur tidak terpenuhi atau tidak lengkap, teks eksplanasi itu digolongkan ke dalam teks eksplanasi sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan cermati teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah mencermati teks eksplanasi tadi, analisis tersebut dapat diterapkan terhadap teks eksplanasi yang lain atau teks-teks lain dengan kriteria analisis yang sejenis. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan analisis yang maksimal. Analisis teks eksplanasi dilakukan untuk mengetahui lebih jelas ciri-ciri teks eksplanasi, baik eksplanasi sederhana maupun eksplanasi kompleks. Sederhana atau lengkapnya teks eksplanasi
dapat diketahui melalui hasil analisis. Jika analisis teks terutama pada struktur proses terdapat 1-3 proses tergolong teks eksplanasi sederhana. Apabila hasil analisis yang dilakukan lebih dari 3 proses, teks tersebut tergolong eksplanasi kompleks. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Uraian tentang terjadinya gejala alam, gejala sosial, dan hal-hal yang sejenis dapat dipelajari dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat dipelajari melalui ragam lisan dan ragam tulis. Eksplanasi yang dipelajari dalam ragam lisan disebut eksplanasi lisan, dan yang dipelajari dalam ragam tulis disebut eksplanasi tulis. Teks eksplanasi merupakan teks yang mempunyai fungsi sosial, yaitu dalam bentuk penjelasan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Dengan kata lain, teks eksplanasi berisi penjelasan yang terperinci tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Teks eksplanasi umumnya mencakup gejala alam, gejala sosial, dan kebudayaan atau proses terhadap sesuatu. Marilah kita simak lebih terperinci struktur dan kaidahnya. Struktur teks eksplanasi. Secara umum, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Penjelasan umum, berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. 2. Penjelasan proses, berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. 3. Penutup, berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Kemudian, kaidah atau kebahasaan teks eksplanasi. Untuk memahami teks eksplanasi, kamu harus memahami kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata benda yang bersifat umum, seperti pesawat terbang, gawai, mobil, gunung berapi. 2. Menggunakan kata kerja, misalnya lari, kerja, mendorong. 3. Menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. 4. Menggunakan fakta seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. 5. Menggunakan bentuk kalimat pasif seperti energi berasal dari matahari. Nah, untuk sekarang pembelajarannya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術